Jenderal Korsika yang menjadi kaisar Prancis ini sering mengklaim bahwa ia berhutang segalanya kepada ibunya, Letizia. Ternyata memang sang ibunda memiliki pengaruh yang luar biasa bagi karir Napoleon hingga menjadi seorang kaisar. Selamat datang di Casanova Semesta. Kalau di episode sebelumnya kita membahas wanita pendamping Napoleon, sekarang kita akan membahas sosok wanita yang membentuk Napoleon dari kecil hingga menjadi seorang kaisar. So, jangan di-skip videonya, dan inilah kisahnya. Ibu Napoleon bernama Letizia Ramolino, lahir di Pulau Korsika pada tahun 1750 sebagai anak dari keluarga kaya dan berpengaruh. Dia baru berusia sekitar 15 tahun ketika menikah dengan Carlo Bonaparte pada tahun 1764. Pada saat menikah, Letizia dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di masyarakat kelas atas Korsika. Pernikahan tersebut juga menciptakan aliansi yang menguntungkan bagi klan Bonaparte dan menghubungkan mereka dengan keluarga yang lebih tinggi dalam pengaruh kekuasaan elit sosial. 8 dari 13 anak Letizia bertahan hingga dewasa. Napoleon, ketika ia dibaptis, adalah nama pamannya setelah pamannya meninggal setahun sebelumnya. Ia adalah anak kedua Letizia dan Carlo yang masih hidup, yang lahir pada bulan Agustus 1769. Kehidupan Napoleon penuh peristiwa bahkan sebelum ia dilahirkan. Saat hamil besar calon kaisar, ibunya yang berusia 19 tahun, ditemani oleh suaminya dan anak kecilnya, terpaksa melintasi pegunungan Korsika untuk mencari tempat yang aman di Ajaccio. Ini terjadi setelah kekalahan pemimpin Korsika Pasquale Paoli saat perang dan pasukan musuh mulai membantai hampir semua warga. Baik Carlo maupun Letizia dengan cepat mengkonsolidasikan kekayaan keluarga mereka dengan menjalin hubungan baik dengan otoritas Prancis yang kini memerintah Korsika, terutama gubernur militernya, Marbeuf. Letizia sering diyakini berselingkuh dengan Marbeuf, yang tidak mungkin dibuktikan atau disangkal. Pesona Letizia membantu mendapatkan dukungan dan perlindungan keluarganya, terutama pengakuan Bonaparte sebagai bangsawan kecil berdasarkan hukum Perancis, yang kemudian pada gilirannya membuka kesempatan bagi Napoleon muda di Akademi Militer Prancis. Meskipun Napoleon kemudian mengklaim di Saint Helena bahwa dia berhutang segalanya kepada ibunya, kebenarannya jauh lebih rumit. Dia mengatakan bahwa ibunya memberinya fierté, istilah yang sering diterjemahkan sebagai kebanggaan atau tekad, tetapi bisa juga dibaca sebagai kegarangan. Kegarangan Letizia adalah ciri khas dari hubungannya dengan anak keduanya. Meskipun masa kecilnya di Korsika bahagia, perilaku buruk Napoleon dan kebiasaannya yang tidak jujur menimbulkan kemarahan ibunya. Pada suatu kesempatan, setelah menyaksikan perilaku buruknya saat misa di gereja setempat, Letizia mengurung Napoleon hingga keesokan harinya dan mengejutkan anak itu dengan sebuah pukulan. Dia juga menggunakan Napoleon untuk memata-matai suaminya, mengirimnya ke kafe-kafe setempat untuk melihat apakah Carlo berjudi. Meskipun demikian, tidak ada keraguan bahwa Letizia sangat bangga pada Napoleon sepanjang hidupnya. Dia bahkan berusaha untuk menemui putranya di Akademi Militer di Brienne, pada saat ketika siswa biasanya tidak diizinkan meninggalkan sekolah selama 6 tahun masa studi mereka, dan kunjungan orang tua sangat tidak diizinkan.
Seperti anggota keluarga Napoleon lainnya, Leticia sangat tidak setuju dengan pilihan istrinya dan menjelaskan hal ini sejak awal kepada Napoleon. Fakta yang begitu mengejutkan bahwa Napoleon hanya mengabari pernikahannya dengan Josephine de Beauharnais setelah acara pernikahan. Merasa bersalah, Napoleon menghabiskan 2 hari bersama ibunya untuk mencoba meyakinkannya. Terkenal garang, sang ibu marah kepada Napoleon. Kemudian, ketika Napoleon tidak setuju dengan pernikahan saudaranya Lucien, Leticia berpihak pada Lucien dan pindah ke Roma, dan mereka menolak untuk menghadiri penobatan Napoleon. Meskipun demikian, Kaisar Napoleon meminta seniman Jacques-Louis David memasukkan Madame Mère alias Leticia dalam lukisan ketika adegan penobatan kekaisaran Napoleon. Tidak banyak kisah yang menceritakan tentang pengaruh Leticia ketika Napoleon berkuasa, karena Leticia sudah pindah ke Roma dan kecewa kepada Napoleon. Leticia menghabiskan sisa hidupnya di Roma sampai kematiannya pada tahun 1836. Dan faktanya, dia hidup lebih lama dari Napoleon selama 15 tahun. Reaksinya terhadap kematian Napoleon pada tanggal 5 Mei 1821 dikatakan sangat menyedihkan. Dia menangis dengan keras di rumahnya di Roma dan mengurung diri di kamar tidur selama 2 minggu. Meski sempat kecewa, Leticia sangat mencintai Napoleon. Bahkan setelah kematian Napoleon, dia terus berjuang untuk Napoleon dan menulis surat kepada Raja Inggris untuk meminta agar jenazah Napoleon dikembalikan ke Prancis. Sayangnya, keinginan itu tidak dapat dipenuhi sampai pada tahun 1840, 4 tahun setelah kematiannya Leticia. Oke, jadi itulah kisah love-hate relationship antara Napoleon dan ibunya, Leticia. Ternyata memang benar ya, kasih ibu itu sepanjang masa guys. Thanks buat yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.